Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Yasir Neneama. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha tahun 2026 di kantor Kementerian Agama Jakarta sore ini. Sidang isbat saudara akan diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana seminar ini akan melibatkan unsur terkait seperti Komisi 8 dari DPR RI, Organisasi Masyarakat Islam, Duta Besar Negara Sahabat BMKG, hingga ahli falak dan juga astronomi. Kementerian Agama akan memadukan dua metode penentuan bulan baru, yakni metode hisab atau penghitungan astronomi dan juga ru'yat atau pemantauan hilal. Hasil sidang isbat baru akan diumumkan kepada publik dalam konferensi pers yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Kementerian Agama Kabupaten Merauke menggelar pemantauan hilal saudara untuk menentukan 1 Zulhijjah di pos observasi bulan Merauke. Tim pemantauan yang telah melakukan pantauan sejak petang tadi tidak melihat adanya hilal di Merauke. Pemantauan hilal yang dilakukan pada Minggu sore di Merauke ini saudara dilakukan dengan menggunakan satu teleskop milik pos observasi bulan. Seperti visual Anda saksikan saudara, ini adalah proses pemantauan yang dilakukan di mana hilal tidak terlihat di Merauke. Dari data BMKG, posisi bulan saat matahari terbenam yakni 3 derajat 29 menit dengan elongasi 8,91 derajat dengan pemantauan selama 18 menit. Sejak matahari terbenam pada pukul 17:26 menit, tim pemantau tidak melihat hilal hingga batas waktu pada pukul 17.44 waktu Indonesia Timur. Nah, salah satu penyebab tidak terlihat hilal di wilayah Merauke karena terhalang awan mendung, saudara. Sejak matahari terbenam pada pukul 17.26 menit sampai sekarang ini jam 17.42 atau 16 menit tidak bisa terlihat hilalnya karena terhalang oleh mendung ya. Kemudian ketika menggunakan alat yang ada di pos observasi bulan ini juga tidak terlihat dengan alat tersebut. Hilal ya? Iya, tidak berhasil melihat hilal untuk hari ini. Kalau tadi di Merauke, visual yang Anda saksikan saat ini adalah pemantauan hilal yang dilakukan di Ambon, Maluku, di mana hasil pemantauan yang sama juga terlihat di sini, saudara, di mana tim gabungan dari Stasiun Geofisika dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku menggelar Ru'yatul Hilal di kawasan Karangpanjang, Ambon. Dari hasil pantauan, tim pemantau juga tidak berhasil melihat hilal secara visual. Berdasarkan perhitungan astronomi BMKG, ketinggian hilal di langit berada di angka 4,42 derajat dengan sudut elongasi 8,40 derajat. Namun posisi ini dinilai belum ideal secara visual akibat cuaca yang mendung. Dari hasil dari titik pemantauan ini selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Agama di Jakarta. Kalau melihat potensi keterlihatan hilal dengan ketinggian 4 ini masuk kategori kecil hingga sedang. Kalau di Ambon sendiri ini kita melihat situasi cuaca juga saat ini di Ambon sedang berawan juga. Ini potensinya sangat kecil sekali untuk terlihat. Dari Indonesia bagian timur, kita bergeser ke wilayah Gresik, Jawa Timur, saudara, di mana pemantauan hilal di wilayah ini dilakukan di kawasan Bukit Condro Dipo. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi rekomendasi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sejumlah peralatan pemantauan hilal digunakan mulai dari theodolite hingga teleskop motorik dan juga manual. Pemantauan hilal disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian Agama, Lembaga Falakiyah dari NU, siswa, pondok pesantren, dan juga masyarakat umum, saudara.
Sementara itu, Saudara, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memprediksi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan akan serentak jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaluddin, bilang bahwa posisi hilal saat waktu maghrib nanti diperkirakan sudah cukup tinggi. Ia menyebut bahwa penetapan awal Zulhijjah melalui perhitungan astronomi. Posisi hilal sudah memenuhi kriteria Mabims, bahkan Ummul Qura Arab Saudi. Sehingga ia pun memprediksi bahwa Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada 18 Mei 2026 dan Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026. Sidang isbat awal Zulhijjah, Saudara, rencananya akan digelar di Auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama, untuk memastikan akurasi. Kementerian Agama pun memantau bersama-sama dengan Kanwil Kemenak dari kabupaten kota, kemudian ada Ormas dan juga sejumlah stakeholder dari 88 titik di seluruh Indonesia. Posisi hilal pada saat maghrib 17 Mei 2026 di wilayah Indonesia sudah cukup tinggi. Di Papua sudah lebih dari 3 derajat dan di makin ke barat posisinya sudah semakin tinggi. Elongasinya pun sudah cukup jauh dari matahari, sekitar 9 derajat, sehingga peluang untuk terlihatnya hilal pada saat maghrib 17 Mei cukup tinggi di wilayah Indonesia, sehingga diperkirakan nanti pada saat sidang isbat ada laporan Ru'yatul Hilal. Memang secara hisab di wilayah Asia Tenggara posisi hilal sudah memenuhi kriteria Mabims, kemudian di Arab Saudi juga sudah memenuhi kriteria Ummul Qura, sehingga insya Allah 1 Zulhijjah akan seragam, jatuh pada 18 Mei 2026 dan Idul Adha insya Allah seragam tanggal 27 Mei 2026. Kalau di Indonesia Timur ada Ambon dan juga Merauke, pantauan hilal tidak terlihat. Lalu bagaimana hasil pantauan hilal di Gresik, Jawa Timur dan juga di Semarang, Jawa Tengah? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona dan juga juru kamera Nyoman Denny di Gresik, serta Gesi Lutfia dan juga Senot Puji dari Semarang. Kita ke Kika Madona dulu. Bagaimana pemantauan hilal di kawasan Bukit Condrodipo, Kika? Ya, Yasir dan juga saudara, jadi untuk pemantauan hilal pada hari ini di Balai Ruqyat NU Bukit Condrodipo, Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Desa Kembangan Gresik di Jawa Timur ini sudah berlangsung sejak pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada 2 metode yang juga kemudian dilakukan, yaitu adalah dari untuk metode perhitungan secara hisab, lalu juga pemantauan hilal dengan menggunakan sejumlah peralatan, yang antaranya adalah ini dengan menggunakan peralatan-peralatan seperti teodolit, lalu juga kemudian teleskop motorik dan juga manual. Saat ini pemantauan hilal juga masih terus berlangsung, namun kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan di lokasi untuk pemantauan hilal pada hari ini, untuk sampai dengan pukul saat ini 17.40 masih belum terlihat hilal untuk wilayah Gresik, Jawa Timur. Apa yang menjadi kendala? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Jawa Timur, Bapak mohon izin sebentar. Ya, ini kalau kita lihat sampai dengan 17.40 masih belum terlihat ya Pak untuk di wilayah Gresik, Jawa Timur ini. Ini apa yang menjadi kendalanya Pak? Untuk selama ini memang mendung yang jadi kendala. Jadi sejak tadi itu antara mendung kemudian terang, ada sela itu ya, kita kejar sampai dari tadi itu sampai ini kita tunggu sampai perhitungan yang paling lama untuk detik-detik ini. Sekarang ini detik-detik habis ini kita laporkan, tapi sampai saat ini Balai Condrodipo masih belum ada laporan untuk melihat dari orang-orang. 17.15 dimulai, artinya untuk pemantauan hilal sendiri ini akan berlangsung sampai pukul berapa Pak? Iya, belum terlihat semua gitu. Jadi kita masih menunggu, mungkin ini sudah selesai, habis ini kita akan laporkan gitu. Lalu setelah pemantauan hilal ini kan ada pemantauan dari 13 titik untuk di wilayah Jawa Timur sendiri. Ini apakah dari 13 titik tersebut kondisinya sama, tidak terlihat semua atau bagaimana? Ya, kecenderungan kebanyakan adalah mendung itu, tapi ada beberapa yang ini sudah mulai masuk laporan. Di Tanjung Kodok ini ada laporan yang sudah bisa melihat, tapi ini masih klaim, masih diteruskan ke pusat, apakah nanti diterima atau tidaknya gitu. Setelah pemantauan
hilal ini sendiri nantinya akan ada prosesi apa lagi Pak dari informasi yang saat ini berlangsung? Laporan penyumpahan dilaporkan ke Pengadilan Agama, setelah itu baru kita sampaikan ke Kementerian sama PBNU. Apakah ada target khusus Pak sampai jam berapa kira-kira untuk pelaporan ini Pak? Ya ini saat ini, habis ini langsung kita laporkan karena waktunya memang sudah berakhir saat ini. Oke, baik, terima kasih. Tapi kalau melihat dari kondisinya, memang untuk wilayah Jawa Timur sendiri tidak terlihat. Ini memang sudah dari beberapa waktu terakhir ini Pak, atau bagaimana Pak? Kondisi memang 2 hari 3 hari ini mendung, hujan hingga sore hari. Jadi cuacanya memang tidak menentu untuk saat ini. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV Pak. Seperti yang tadi disampaikan, saudara, memang yang menjadi kendala ini adalah untuk cuaca. Memang untuk wilayah Jawa Timur dan juga sekitarnya ini sempat terjadi mendung untuk beberapa hari terakhir, sehingga hal ini yang membuat akhirnya pemantauan hilal terkendala untuk wilayah Jawa Timur sendiri. Belum terlihat, namun dari 13 titik lokasi pemantauan hilal yang ada di wilayah Jawa Timur, sudah ada beberapa yang melaporkan bahwa hilal terlihat untuk wilayah Lamongan misalnya. Lalu, namun seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk wilayah Gresik dan juga sekitarnya ini masih belum terlihat ya, dan juga saudara. Meskipun sebelumnya ini juga sudah dilakukan sejumlah metode untuk pemantauan hilal, seperti misalnya metode hisap dan juga kemudian metode yaitu dengan pemantauan hilal. Untuk metode hisap sendiri ada 5 hal yang juga kemudian dilakukan, atau perhitungan hisap ini adalah ada 5 metode yang juga kemudian dilakukan. Di antaranya adalah adroanik, lalu juga kemudian itikaf zalil bain atau perhitungan hijriyah dan juga gerhana, lalu juga kemudian isyadul murid, lalu kemudian samaratul fikar dan juga matlakul kasid. Jadi perhitungan ini dilakukan sebelum pemantauan hilal dilakukan. Jadi metode penghitungan dilakukan sebelum untuk pemantauan hilal dilakukan. Sementara itu, setelah kemudian perhitungan secara hisap ini juga kemudian dilakukan, prosesi selanjutnya ini adalah melakukan pemantauan hilal secara langsung. Di antaranya adalah dengan menggunakan teodolit, lalu juga kemudian menggunakan teleskop, baik itu motorik maupun juga menggunakan teleskop yang juga kemudian manual seperti itu. Untuk hari ini pelaksanaan pemantauan hilal yang ada di wilayah Gresik, Jawa Timur ini juga kemudian disaksikan oleh LFNU Gresik, lalu juga kemudian Ormas Islam dan juga siswa-siswi dari para pondok pesantren serta masyarakat umum. Demikian Yasir. Baik, dari pantauan hilal di Gresik kita bergeser di Semarang. Ada Gesi Lutfia, tepatnya di kampus UIN Wali Songo. Gesi, di sana pantauan hilalnya seperti apa? Alhamdulillah wa syukurillah, rahmatillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat datang. Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Untuk di Planetarium UIN Wali Songo Kota Semarang saat ini memang masih berlangsung proses pemantauan hilal begitu ya. Tadi memang kami sempat berbincang-bincang begitu dengan tim Planetarium yang berbicara bahwa hilal ini diprediksi akan terlihat sekitar pukul 17.30. Ini adalah sesaat setelah matahari ini memang benar-benar tenggelam. Namun sempat sore hari tadi di Kota Semarang, tepatnya di saya melaporkan ini, sempat diguyur hujan, gerimis begitu ya. Dan saat ini juga langit masih mendung, sehingga tadi kami sempat berbincang-bincang bahwa diprediksi untuk dari Planetarium UIN Wali Songo ini tidak bisa melihat hilal dikarenakan kondisi langit yang memang masih tertutup. Tadi dijelaskan bahwasanya untuk hilal ini akan terlihat adalah sesaat setelah matahari ini terbenam pukul 17.30 dan biasanya ini berkisar sekitar 20 menit dari waktu pertama. Ya, ini berarti sekitar 17.30 selang berikutnya di 20 menitnya. Namun saat ini juga masih proses untuk pemantauan ya, tidak hanya dari tim Planetarium saja, namun beberapa pihak terkait seperti Kepala Kanwil Kemenak Jawa Tengah, kemudian juga ada tokoh keagamaan yang juga turut hadir untuk benar-benar melihat apakah hilal dari Kota Semarang ini bisa terlihat dan juga bisa ditetapkan 1 Zulhijjah 1447 ini jatuh pada hari Senin 18 Mei besok, dan juga Idul Adha ini akan jatuh pada 27 Mei di 10 Zulhijjah ataukah tidak. Karena kalau kita lihat selama berjalannya tadi ini juga masih belum terlihat begitu ya, dan waktu untuk kita melakukan pemantauan terhadap hilal ini masih ada sekitar 10 menit lagi. Harapannya kami ini juga tetap bisa memantau, namun jika dilihat dari faktanya langit ini masih terlihat cukup gelap, bahkan ini juga masih ada rintikan-rintikan gerimis begitu ya Yasir, yang memang harusnya begitu cukup sulit. Nah, ini jika bisa Anda dengarkan juga saudara, ada pemaparan juga dari pihak
peneliti atau planetarium begitu ya, yang menyebut bahwa untuk hilal dari 17.30 sampai dengan detik ini yang dipantau di Semarang ini masih belum terlihat karena memang tertutup awan begitu ya, Ser. Jadi kalau dari Kota Semarang sendiri yang memang ada 2 lokasi ini masih belum bisa melihat hilal ya, Ser. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga Gesy Lutfi atas informasinya terkait dengan pantauan hilal. Breaking News Kompas TV, saudara, masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.